Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين، خصوصا إلى مؤلف الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى الحبيب أحمد بن زين وأولياء الكون أجمعين من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، الله تغشاهم ورحمه وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين ودين الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ومعاصي اليد كالتطفيف في الكيل والوزن والخيانة والسرقة وسائر المعاملات المحرمة، وكالقتل والضرب بغير حق. Dan maksiat tangan adalah seperti mengurangi di dalam takaran dan timbangan, dan juga khianat, mencuri, dan seluruh cara-cara bekerja yang diharamkan, menerima uang haram, sogokan, renten, dan juga seperti membunuh, memukul dengan cara yang tidak benar. Ini adalah bentuk daripada maksiat tangan. Yang pertama, mengurangi takaran atau timbangan. Allah berfirman, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun, celaka, akan mendapatkan azab yang pedih. Ada lagi yang menyatakan wailun wadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harri. Wailun adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Kalau seandainya gunung dunia semuanya ditaruh di dalamnya, leleh karena terasa sangat panasnya. Masuk ke lembah wel atau celaka, mendapatkan azab yang pedih lil mutaffifin, bagi orang-orang yang melaksanakan pencurian dalam takaran
atau dalam timbangan. Gimana sifatnya mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang jika dia beli barang ditakar atau ditimbang, yastawfun, minta betul-betul dipenuhi. Takarannya minta munjung, timbangannya minta mantep, kongko nambahi. Wa idza kaluhum aw wazunuhum, tapi kalau jual barang nimbang atau nakar, yukhsirun, ngurangi. Kalau beli minta ditambahi. Jangan kurang, tambah ono, tapi kalau jual ngurangi malahan. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, Nabi bertemu dengan seseorang yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah ini punya dua takaran. Satu takaran kalau dia itu kulaan, yang satu takaran untuk dia menjual. Yang dia kulaan rada gede untuk kulaan. Kalau beli barang, beli beras misalnya, kulaan 100 liter beras, enggak yoiki, saya enggak mau takaran kamu. Tapi kalau dia menjual, buat takaran yang lebih kecil dikit, sak litere ngepres rotok dikurangi titik. Akhirnya turun ayat ini, masuk neraka well kalau orang sifatnya seperti begitu, akan disiksa oleh Allah kalau sifatnya seperti begitu. Tofif itu al-yasir, sedikit. Dikatakan mutaffifin karena yang dicuri sedikit sebetulnya. Tidak dikatakan asariqin, mutaffifin, karena memang yang diambil sedikit. Setitik risikonya akeh. Karena itu yang jujur kalau nimbang. Ndelok timbangan sing tepak, ojo timbangan sing enggak tepak. Orang dulu itu malah kalau kulaan udah ditimbang, ditakar persis, kon ngurangi. Kalau menjual udah persis, ditambahi. Ditanya kenapa begitu? La asyaril waila bihabbah, aku nggak mau resiko. Kurang satu butir aja itu termasuk merugikan orang yang diancam oleh Allah. Wailun, celaka bagi orang yang berbuat begitu. Luwih apik tak tambahi. Nah, karena itu hati-hati. Kehilangan surga gara-gara ngurangi sak cumput, ya rugi sampean. Diceritakan Rasulullah bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 akibat karena 5 sebab, kata Rasulullah. Lima akibat itu karena ada 5 sebab. Qalu ya Rasulullah, ma khamsun bi khamsin, apa maksudnya 5 akibat itu karena 5 sebab? Kata Rasulullah, ma naqadha qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidak ada manusia mengingkari janjinya
kecuali yang dijadikan pemimpinnya, penguasanya dia adalah musuhnya mereka. Kalau udah orang nggak tepat janji, nanti dia akan dianiaya oleh musuhnya sendiri. Hati-hati, khususnya yang mau kampanye nanti janji dok, mari ngono luput janji, nanti akhirnya musuhnya dia sendiri yang akan menganiaya dia. Sampean juga begitu, jadi masyarakat yang tepat janji. Ketika sampean luput janji, ya berarti nanti yang akan menjadi pemimpin kamu orang yang mendolimi kamu semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihimul faqr. Tidak ada manusia menghukum dengan selain hukumnya Allah kecuali akan ditimpa kemelaratan. Orang kalau nggak pakai hukumnya Allah melarat. Tuh lihat yang pakai hukum-hukum Islam, kena ekonominya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh itu orang Eropa tidak pakai hukum Islam, lain kalau mayoritas orang kafir. Kalau mayoritas umat Islam nggak pakai hukum Allah, melarat. Ya seperti negara kita ini, mayoritas umat Islam zina nggak ditindak, minum khamr nggak ditindak, melarat. Coba kalau ditindak, insya Allah Allah kasih berkah nantinya. Yang menindakkan polisi, polisi itu bertindak karena ada hukum. Hukumnya yang belum ada, hukum itu dibuat oleh DPR, DPR-mu sing nganggur dok. Karena itu bukan kesalahan polisi, tapi karena tidak ada hukum yang untuk mengikat mereka. Taki nabi DPR-mu sing on belo-belo itu. Kenapa di Pasuruan ini kok tidak ditegasi itu perzinahan? Kenapa kok tidak ditegasi itu minuman khamr? Akhirnya melarat kabeh wong Pasuruan. Takin. Saya teruskan yang ketiga. Kata Rasulullah, "Wa ma dhaharat fihimul fahisha illa anzalallahu bihimut ta'un," yakni kasratul maut. Tidak ada banyak perzinaan di mana-mana kecuali banyak yang mati mendadak. Kalau cari pelacur nggak usah ke Gunung Tretes sekarang, di muka alun-alun banyak. Di jalan-jalan raya banyak sekarang. Tidak ada terjadi perzinahan di mana-mana kecuali banyak yang mati mendadak. Enten ono sampean kok. Wala taffaful kal illa muni'un nabat, dan tidak ada orang banyak yang mencuri takaran atau timbangan kecuali rusak hasil tanamannya. Wa ukhidhu bisinin, dan orang itu, masyarakat saat itu akan mendapatkan musibah paceklik, kekeringan. Sawai sampai rusak bakali. Kenapa? Nyolongan timbangan, nyolongan takaran, gak jujur. Wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul matar, dan tidak ada masyarakat jika mereka tidak mengeluarkan zakatnya kecuali tidak diturunkan hujan oleh Allah, dicegah hujan. Sampai delok ae hadits iki bener apa ndak saiki iki.
Nah itu tobato, yang suka janji tepatono janjinya. Pakai hukum Islam. Masyarakat Islam kok nggak kayak hukum Islam sampean ini. Kemudian berantas perzinaan. Kemudian jangan mencuri timbangan dan takaran. Keluarkan zakat jika kamu itu berkewajiban mengeluarkannya. Insya Allah makmur rakyat ini. Dah. Jadi termasuk daripada maksiatnya tangan adalah mencuri timbangan atau takaran. Yang kedua, wal khiyanah, khianat. Ndak amanat, lawannya amanat itu khianat. Kata Rasulullah, la imana liman la amanatalah. Nyaris gak beriman, gak ada lambang iman kalau orang gak ada amanat. Itu sifatnya orang munafik. Diamanati uang rakyat, dikorupsi. Dia amanati duit masjid entek. Dia amanati uangnya organisasi amblas. La imana liman la amanatalah. Enggak ada imannya kalau orang itu enggak punya amanat. Artinya imannya keropos, lemah, bahaya itu orang, bisa sul khotimah itu. Yang jujur jadi orang jujur itu berkah. Diceritakan ibu-ibu jangan rame bu, ditegur kalau ada yang rame. Diceritakan di kota Mekah itu ada seorang fakir. Tapi dia punya istri solihah. Istrinya baik, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tadi berkata kepada suaminya, "Mas, gak punya apa-apa loh. Hari ini gak bisa makan. Hari ini tidak bisa makan, tidak punya apa-apa kita." Keluar ini laki-laki suaminya ke Masjidil Haram, sembahyang ae lek ngono. Tawaf aja. Akhirnya di Masjidil Haram mendapatkan satu bungkusan, dilihat uang dinar semuanya. Di total 1000 dinar. 1000 dinar ya berarti miliatan itu hitungannya. Wah, senangnya setengah mati. Wah, dapat uang 1 miliar. Dibawa ke rumahnya, ketemu sama istrinya. Dik, sugih dik. Sugih apa mas? Ini kita dapat ada di Masjidil Haram uang segini banyak. Loh mas, itu uang milik siapa? Oh, ini istri yang solehah ini. Duduk wong sungi. Wong sungi cepet singitno. Mas, ini kan punya pemilik, harus diumumkan ini, nggak boleh. Ini Luqatatul Haram, nggak bisa dimiliki ini, harus diumumkan sampai ketemu orangnya. Akhirnya diumumkan. Ketika mau mengumumkan kembali ke Masjidil Haram, nggak taunya sudah ada pengumuman. Siapa yang menemukan bungkusan yang isinya 1000 dinar? Kaget orang ini.
Langsung dia ngacung, ana wajadtuhu, aku yang mendapatkan itu. Jujur ya, amanat ya. Betul kamu yang mendapatkan? Kata orang tadi, iya. Ya wis, milik kamu itu berarti. Milik kamu dan masih ada sisanya 9.000 dinar. Kaget. Pak, mau ngenyek sampean. Saya ini kesini mau ngembalikan ini, kata dia. Mau menghina. Demi Allah aku tidak menghina. Begini ceritanya. Aku ini dari kota Irak, dari negeri Irak. Ada orang titip sama aku, tolong kalau kamu ke Masjidil Haram bawa uang ini 10.000 dinar. Cuma kasihkan orang yang amanat. Caranya taruh satu bungkus 1.000 dinar ada di Masjidil Haram, pasti hilang, pasti ada yang ngambil. Setelah itu umumkan, kalau ada orang yang ngaku mengembalikan, berarti orang itu amanat, kekno kabeh, kasih semuanya, kata dia. Kenapa kamu berbuat begitu? Karena aku yakin orang kalau amanat, dia berarti yang dimakan adalah halal, dan kalau sudah halal anggota badannya pasti banyak ibadah. Aku sedekah wong ahli ibadah. Dan orang kalau amanat, harta lebihnya akan disedekahkan, manfaat nantinya. Kalau sudah diterima oleh orang yang amanat, sedekahku juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh jujur. 20.000 wae lho. Kadang-kadang diidek sih gini. Mari ngono, gak jalan-jalan, ngadeg terus. Enggak ada orang baru diambil. Imani 20.000 regane. Karena itu yang jujur. Ketika jujur, insya Allah Allah akan menggampangkan rezekinya kamu. Termasuk maksiatnya tangan adalah khianat. Apalagi as-sariqah, nyolong, atau wa akhwatuha, nyopet, ngemplang. Hati-hati. Kata Rasulullah, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Enggak ada orang lagi tengah mencuri itu bawa iman, enggak ada, kata Rasulullah. Tidak dikatakan beriman kalau memang orang itu berani mencuri. Hati-hati. Kalau hukum Islam diketok tangannya itu. Wasairil muamalatil fasidah, demikian juga cara kerja yang diharamkan. Ngerenten ini di akhir zaman ini, riba itu model-model, cuma bahaya itu. Riba itu dosa besar dan itu penyebab su'ul khotimah. Tapi cik wani ini orang Islam itu, padahal nggak ada berkah. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, kata Allah. Allah akan menghapus berkahnya riba, tapi Allah akan memperbanyak barokahnya sedekah. Karena itu orang yang riba itu, renten itu, nggak kira udah suwi. Loh kok tambah kaya? Sementara, ntar lagi ente lihat adabnya. Kalau udah kena adab, awake sak dunyone sak anak-anake kabeh amblas. Nauzubillah min dzalik. Dosa yang dianggap perang sama Allah diantaranya adalah makan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ngono sing langganan. Keliling kampung, apa itu istilahnya? Panitil.
Iya, bang cicil itu. Hati-hati, haram itu. Apa Bib, kepepet? No kepepet berarti mati. Lo wong gawe mantu kok kepepet. Halo, apa mantu gede-gedean? Enggak usah begitu. Hati-hati, sing duwe utang riba cepet bayaran, kedimian mati. Naudzubillah. Berarti mati bawa dosa besar sampean. Cepet bayaran biar berkah hidupnya. Gak kira seneng orang makan riba itu. Orang itu biasanya kalau hanya sekedar cari kebutuhan di dunia, tenang-tenang, tidak mungkin sampean akan berubah, makannya tetap nasi, tidak mungkin sampean makan pasir, saudara. Yang membuat orang susah itu kalau kepingin kaya. Kadang-kadang mokso sugih, kalau kepingin dengan cara baik nggak ada masalah sih. Tapi mokso belum mampu kepingin kaya, durung kuat beli mobil, utang tadi. Nggak kuat beli mobil sih, utang-utang untuk beli mobil, akhirnya bingung bayar. Lah kalau sudah bingung bayar, ngawur sak nipu-nipune dadi. Karena itu lek wayahe sugih, sugih. Kalau belum waktunya sugih, ojo mensugih. Akhirnya kacau nantinya. Perempuan juga begitu, saking kepingin kalungan sampai utang-utang, kayak tuku kalung. Lama-lama akhirnya gak bisa bayar utang, kalungnya ganti rantai kok yang penjara. Karena itu nggak usah ke susu. Kalau udah waktunya, insya Allah. Kalau hanya sekedar untuk makan, antuk. Apalagi hidup di Indonesia, gampang hidup di Indonesia nih Pak. Kertas di kelompok tadi duit di Indonesia nih. Waktu itu di kelompok tadi duit di Indonesia nih. Gembrang di kelompok tadi duit. Teletongi sapi di kelompok tadi duit. Kalau ada di negeri-negeri kan tidak payu itu. Di Indonesia ini semuanya bisa dimanfaatkan. Karena itu syukuri yang ada, jangan kamu itu ke susu, insya Allah tenang hidupnya. Insya Allah akan bertahap, akan meningkat ekonominya. Ojo ke susu. Saya teruskan, termasuk daripada maksiat tangan adalah membunuh. Hati-hati, membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka masuk neraka nanti dia. Orang beriman ini nggak boleh diganggu darahnya, nggak boleh diganggu hartanya. Ini saudaranya kamu. Membunuh atau melihat, menyaksikan pembunuhan. Ada orang dibunuh, didelok, seneng, hati-hati. Kalau bukan karena hak, bukan karena hukum Islam, seperti ada orang yang udah kawin berzina dirajam, gak apa-apa, itu karena hak itu. Atau pembunuh dikisos, ya gak apa-apa, itu karena hak. Tapi kalau enggak, kalau salah sampai dipateni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashhadu ahadukum qatilan la'allahu ayyakuna madluman fatusibahu sukhtah. Jangan sampai ada menyaksikan seseorang yang dibunuh padahal belum jelas dia salah.
Kalau dilakukan itu, maka ketika terjadi pembunuhan terhadap orang beriman, turun laknat Allah, kamu kena juga. Turun murka Allah, azab Allah, kamu kena juga. Maka ojo kalau ada orang dapat musibah cek seneng setengah mati, kapok rasakno. Jangan. Kita harus doakan mudah-mudahan kayak sadar gitu. Mudah-mudahan dia jadi orang yang baik. Begitu seharusnya. Kadang-kadang kalau sekarang direncanakan, bapakmu dipateni nak, duduk lanang kau gak mateni. Loh, itu petik anakmu. Tuh lihat bagaimana. Sayyidina Hasan diracun. Enggak pernah anaknya merencanakan untuk meracun pembunuhnya. Sayyidina Husain disembelih, anaknya Sayyidina Ali Zambidin enggak pernah. Dia mempersiapkan senjata untuk menyerang pembunuhnya, pembunuh ayahnya. Kenapa? Itulah orang beriman, saudara. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bodoh aja jadi orang jahat nantinya. Termasuk maksiat dengan tangan ad-darb, memukul orang Islam dengan tanpa hak. Kalau memukul karena mendidik nggak apa-apa. Guru mukul muridnya karena mendidik, ya nggak apa-apa. Atau misalnya polisi memukul orang yang meresahkan misalnya, ya itu nggak ada masalah, memang perlu. Kalau nggak ada alasan sama sekali, haram menyakiti orang Islam ini. Dikatakan dhahrul muslim humi illa bihaqqih. Punggungnya orang Islam itu harus dijaga, tidak boleh dipecut, kecuali kalau memang harus dipecut, seperti laki-laki yang berzina yang belum kawin dipecut, peminum khamar dipecut supaya sadar dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man jarrada dhara muslimin bighairi haq, lagi Allah wa alaihi ghadban." Siapa orang yang membuka pakaiannya orang Islam untuk dibunuh, untuk dicambuk, padahal nggak salah, nggak ada buktinya, maka Allah akan murka kepada orang itu. Ojo. Kalau untuk karena mendidik nggak ada masalah. Diriwayatkan Kisra, raja yang ada di Persia, memanggil seorang pendidik untuk anaknya, punya anak. Rajanya tadi itu memanggil guru. Guru ini masya Allah pinter. Ketika anak tadi itu mulai besar, nggak ada salah, nggak ada sebab anak ini nurut, diambil kencemeti, dipecuti, cedar. Padahal nggak ada, pelajarannya juga hafal, nurut ini anak, pegel ini anak. Ketika mati bapaknya, anak ini sudah besar, otomatis anaknya raja jadi raja. Dia menjadi rajanya. Eling, inget dia, endi guruku sing mecuti aku biyen. Panggil dia. Panggil. Berdiri sini. Ya raja. Muridnya dadi raja. Kenapa kamu pernah mencuti saya, pernah mukul saya, padahal aku nggak pernah bersalah?
Kenapa? Apa rasamu? Kalau enggak, sekarang dapat cuti kamu. Tak bales. Wahai raja, ketika engkau sudah mencapai usia remaja, aku melihat kamu ada keunggulan. Dan aku yakin bahwa kamu yang akan menjadi penerus ayahmu. Aku sengaja memberikan kamu pukulan tadi itu supaya kamu merasakan sakitnya kalau dipukul, sakitnya kalau disiksa, supaya itu menjadi pikiran kamu, jangan gampang-gampang memukul kalau jadi raja. Satu saat kalau kamu jadi raja, kamu akan bisa berpikir, begitu ya sakitnya hati kalau orang disiksa. Dan ini sudah kenyataan. Harapan saya kamu sekarang jadi raja. Maka ingatlah pelajaran terakhir saya, bahwa mecut orang itu menyakitkan. Oh begitu tujuan kamu. Kalau begitu, saya terima kasih. Saya akan jaga itu, malah dikasih hadiah. Hah? Kadang-kadang guru itu memang gitu ya, kepada murid. Rasakno ki sing gak enak ini. Kenapa? Satu saat nanti kamu ketika enak punya perasaan, ya Allah, seakan sing ngrasakno dak enak itu. Akhirnya kamu peduli dengan mereka. Kadang-kadang muridnya dikon poso, yang lainnya enggak, suruh makan sate. Kenapa? Mungkin guru punya firasat, iki bakal jadi kaya ini. Satu saat dia ketika kaya, dia akan mengingat, ya Allah, ngono rasane wong luwe itu. Akhirnya membantu orang-orang yang lapar. Hah? Alhasil tangan ini jaga, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyalahi. Kebanyakan perbuatan manusia itu kesalahan ada di dua. Kebanyakan deh ya. Pertama di mulut sama di tangan. Paling akeh pelanggaran itu. Termasuk maksiat tangan, salaman dengan wong wedok yang bukan mahram, yang bukan istrinya, yang tidak halal bagi dia. Salaman. Minal aidin wal faizin. Minal aidin capopo iku? Silaturahmi. Haram hukumnya. Kamu itu kolot itu ceket, inti templean tok. Kolot itu bagus, ceket sama agama, nggak apa-apa bilang kolot. Loh terus ya apa? Saya kan pejabat, masih pejabat lek takwa kepada Allah, kenapa? Memangnya kalau pejabat ninggalkan agama, ninggalkan aturan agama, terus gimana? Ya ngono iku. Terusannya kamu harus taat kepada Allah setiap saatnya. Kadang-kadang gawe serban salaman ambek wong wedok. Kadang-kadang forum salaman, forum ulama iso salaman ambek wong wedok. Nah itu hati-hati, tidak boleh, haram itu hukumnya. Dosa. Gak apa-apa lek kiai ini barokah. Syaratnya barokah itu tidak boleh haram. Gak ono haram barokah itu gak ono. Engko akhirnya diambung ngambil ustadz barokah. Nggak ada begitu itu. Oh atas itu dosa cilik ae lho. Jangan dianggap dosa kecil kalau sama Allah, bahaya. Yang anggap dosa kecil itu jadi dosa besar.
meludah di segala tempat, itu kesalahan kecil. Tapi kalau meludah di istana presiden, itu berarti kesalahan besar. Ngidik-ngidik orang, itu kesalahan kecil. Lek ngidik-ngidik presiden, itu kesalahan besar. Lah kamu dosa kepada yang maha besar, jangan main-main. Oh, atas itu so cilik. Ini mulut yang demikian, ini mulutnya orang munafik biasanya gitu ini. Kenapa orang mukmin itu bilang al mukminu yara dambahu kasakhrati ala jabali yakhafu an taqa'a alaih. Orang mukmin itu melihat dosanya itu, melihat perbuatan dosa seperti gunung yang batu yang gede di atas gunung, dia khawatir takut menimpa kepada dia. Numpleknya ngaku bahaya, khawatir setiap saatnya. Wal munafik yara dzambau kadzubabatin wa qa'at ala anfihi wa qala hakada. Orang munafik menilai dosanya dia seperti seekor lalat hinggap ada di hidungnya, diusirnya dok. Ah, remeh. Yang ngono iku sifatnya munafik. Karena itu saya kadang-kadang kecewa berat sekalipun sama santri. Karena dianggap dosa kecil, kabeh dosa kecil. Iku dosa bahaya. Salaman ambek wong wedok, dosa. Jangan salaman sama perempuan, salaman sama laki-laki yang amrot aja itu kalau dengan syahwat haram. Dosa itu. Apa maneng sampai kodong-kodong melaku ambek rangkulan, jauh dikentes tangannya itu. Tidak boleh, itu dosa itu. Oh, atas itu dosa cilik, cangkeming orang mulutnya orang begitu itu bisa berbuat dosa besar itu. Lah ustadznya itu kok begitu katanya. Lah kiainya misalnya kok katanya itu begitu. Ambungen anak wedok. Anak sing wedok ambungen. Kalau dia marah, dosa cilik Pak Guru, dosa cilik kiai, karena bukan zina. Gitu. Dosa cilik itu diampuni lewat wudu. Ya ngono, ambungen bareng wudu wis di sepuro, gitu. Loh, tidak bener itu omongannya begitu itu. Itu menyesatkan. Ojo dibelajarno yang model koyo ngono ustadz anakmu. Enggak tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul-betul mengecewakan, Saudara. Dosa itu jangan dianggap kecil. Saya mau tanya, kalau ada orang melarat nyolong sandal jepit, yo salah, tapi nggak seberapa masih. Tapi ono polisi nyolong sandal jepit kenemenen. Iki polisi apa? Long biasanya nangkep maling, lo kok jadi pencuri, sing dicolong sandal jepit. Kalau ada orang yang nggak ngerti agama berbuat salah, itu sih bisa diterima dengan akal. Tapi kalau santri, kiai sing ngoco kitab berbuat dosa seperti begitu, nggak bener itu. Nggak bener. Karena itu hati-hati, ya. Jangan buat mainan agama kalau kepingin husnul khotimah. Kalau kepingin selamat dari adab, ojo nggih dolenan agama. Ojo mari ngono kamu fatwakan dosa cilik ndak apa-apa. Jangan deh ya. Kamu harus nanggung perbuatan dosa itu semuanya bakal jadi geding yang awakmu. Banjir itu, Pak. Banjir besar. Itu karena banyaknya tetesan air dari hujan. Netes terus sampai sampai banjir kadang-kadang kelem orang. Begitu juga sekali kiai berfatwa, sekali ustadz berfatwa keliru, walaupun itu urusan sepele, tapi yang ngelakoni ribuan bakal jadi gede, banjir dosa kon. Tanggung jawab nanti di hari kiamat. Kalau keras-keras lek, bukan keras, masalahnya resiko azabnya Allah.
Harus kamu menyelamatkan diri kamu. Maksiat tangan udah kita pelajari. Insyaallah pengajian berikutnya maksiat kaki. Opo wae? Dosa-dosane sikil iku. Dosane sikil iku apa? Nanti insyaallah akan kita terangkan ada di pengajian Ahad yang akan datang. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.